Mula-mula perkenalkanlah, nama saya Mohari. Saya berasal dari kota kecil Madiun dan saya bertobat menjadi pengikut Yesus Kristus tahun 1984. Saya tidak menyangka bahwa saya akan menjadi Kristen. Kenapa? Karena saya termasuk orang-orang yang boleh dikatakan kusuk dalam agama saya yang lama. Sekaligus saya sangat percaya bahwa agama saya lah agama yang paling benar. Agama saya lah agama yang diridhoi oleh Allah. Kitab suci saya mengatakan, janganlah kamu mengikuti suatu pengetahuan atau ilmu yang kamu sendiri tidak tahu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai tanggung jawab nanti kelak di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, seluruh ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat seluruh ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak kita akan menanggapi sebuah cuplikan video dari seorang yang ngakunya murtadin. Nah, bapak ini berpakaian muslim tetapi dia bukan seorang muslim. Dia hanya berpenampilan saja muslim, tetapi dia katanya murtad. Dan juga sahabat riwayat, seperti biasa, bukan kami ikut campur atas kemurtadan dari si bapak ini tetapi karena si bapak ini membawa agama Islam dan juga malah membawa ayat Al-Quran, maka sepatutnya kami berusaha untuk meluruskan agar tidak ada saudara kami, keluarga kami yang ikut terjerumus terhadap jurang pemurtadan. Auzubillah subhanallah. Nah, baiklah sahabat riwayat, mari kita simak cuplikan video dari seorang bapak yang aku murtad ini. Silakan. Saudaraku, saya mau ceritakan bagaimana saya kok percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ceritanya begini saudaraku, ketika saya kerja di PT Semen Gresik sebelum saya menjadi Kristen, dalam perjalanan saya pulang dari Madiun itu saya bertemu di dalam bis dengan seorang penginjil. Nah, seorang penginjil itu saya nggak tahu kok mengerti tentang ajaran agama saya, bahkan menguasai. Terjadi dialog, terjadi diskusi, karena dia tunjukkan kitab sucinya. Setelah ditunjukkan kitab suci, saya ambil keputusan bahwa kitab suci itu sudah tidak benar, sudah dirubah, sudah dipalsu, dan lain sebagainya. Ketika terjadi dialog, panjang lebar, beliau menerangkan tentang kebenaran dari kitab suci itu berdasarkan ayat-ayat yang saya miliki di dalam kitab suci saya. Dalam dialog itu sendiri, dia tahu jalan pikiran saya. Sampai saya berpikir, orang ini agamanya apa? Kok tahu dengan agama saya? Nah, dari dialog itulah saya tidak bisa memberi jawaban ketika beliau menanyakan hal-hal tentang keselamatan. Ketika ditanya tentang keselamatan, memang saya bingung. Selama ini saya belajar tentang agama saya hanya syariatnya, hanya boleh dikatakan kulitnya saja. Tapi sampai detailnya ke dalam itu tidak pernah diajarkan tentang tujuan beragama itu adalah keselamatan jiwamu, yaitu ketika kita dipanggil Tuhan ini masuk surga atau masuk neraka. Nah, dari sinilah saya berpikir, kenapa kok selama ini saya belajar kok nggak mengarah ke situ. Dalam dialog itulah banyak beliau mengupas jaminan keselamatan baik di dalam agama saya maupun agama yang saya nggak tahu dia itu persisnya Islam atau Kristen, saya juga nggak tahu. Tetapi toh akhirnya dia mengaku setelah saya bertobat, dia katakan dia juga dari agama lama seperti apa yang saya anut. Saya merenung, kalau saya menjalankan syariat agama dengan sungguh-sungguh, tapi ujung-ujungnya akhirnya saya nggak selamat, bagaimana saya ini? Karena tujuan umat beragama itu pada hakikatnya setelah dia nanti meninggal, dua pilihan, surga atau neraka. Karena di dalam agama saya jujur aja, keselamatan itu tidak pernah diceritakan secara pasti, hanya kata semoga, insya Allah ya. Nah, dalam dialog ini akhirnya saya mengalami kalah total, karena beliau memang saya akui pakar, ngerti. Ketika beliau tanya tentang keselamatan di dalam agama saya, memang saya jujur aja, saya tidak mengerti. Karena apa? Orang yang saya ikuti, nabi yang saya ikuti juga tidak mengerti nasibnya nanti masuk surga atau masuk neraka. Itulah sebabnya setiap saya sembahyang 5 kali sehari semalam,
saya selalu mendoakan beliau, dan itu harus saya akui. Jadi kalau levelnya seorang tuntunan atau nabi masih kita doakan, bagaimana nasib saya nanti? Siapa yang mendoakan saya? Ya baiklah sahabat Alhamdulillah, dia seorang bernama Bapak Muhari ya, Bapak Hari dia menyebutkan. Jadi dia pula awal bertemu dengan seorang yang ya bisa dikatakan dia adalah misionaris ya, misionaris, dan berdialog dengan seorang Bapak Muhari ini ya. Sudah jelas ya bahwa misionaris itu pasti mengetahui sedikit-sedikit, malahan mempelajari tentang ayat-ayat Al-Quran tentang agama Islam. Itu untuk ya seperti ini, berdialog, mendebat, dan juga ya mengelabui orang-orang muslim supaya masuk ke dalam agamanya, agama Kristen. Nah sahabat Ibu Pila, ini yang terjadi dengan seorang Bapak Muhari. Kalau benar dia seorang murtadin. Dia mengatakan bertemu di dalam sebuah bis, dan ada seorang bapak-bapak juga yang langsung mengadakan sebuah dialog ya, dialog seorang Bapak Muhari dengan seorang misionaris itu. Dan seorang Bapak Muhari ini mengatakan bahwa dia itu kalah telak ya dari seorang misionaris itu, seorang bapak-bapak itu. Dia mengakui ya berarti dia itu awam tentang agama Islam, karena dia hanya menjalankan syariat-syariat saja. Dan dia menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW seorang panutan kita, seorang contoh suri tauladan kita itu ternyata didoakan oleh orang-orang muslim, oleh seorang Bapak Muhari. Padahal dalam sholat sehari semalam yang 5 waktu itu bukan mendoakan Nabi Muhammad SAW, karena sudah pasti Nabi Muhammad SAW itu ya akan selamat, dia akan masuk ke dalam surga. Malahan bukan hanya Nabi Muhammad SAW, Rasul pun, Nabi pun pernah bersabda, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau barang siapa yang di dalam akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Lalu sebenarnya siapa si Bapak Muhari ini? Apakah benar seorang murtadin atau hanya seorang misionaris saja? Nah, sahabat ikhwan fillah, ini sangat berbahaya sekali ya apabila didengar oleh saudara-saudara kita yang masih awam akan agama Islam, seperti yang mungkin dialami seorang Bapak Hari kalau benar dia seorang murtadin. Jadi dia hanya menjalankan agama, menjalankan syariat, dan tidak berkeyakinan akan keselamatan di dalam agama Islam. Padahal tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanyalah agama Islam. Itu padahal dia sudah mengetahuinya ya. Ini seperti bau-bau misionaris menurut kami. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita simak lagi cuplikan videonya. Dia mengatakan tiap yang berjiwa akan mati, hanya kepadanya kamu dikembalikan. Ingat ya? Iya, kalau kamu bisa kembali ke sono dengan selamat nggak apa-apa. Kalau nggak selamat, kamu akan menjadi roh gentayangan. Itu kamu harus ingat. Waduh, saudaraku, merinding saya. Beliau turun di Mojokerto, saya bablas turun ke Surabaya. Dari Surabaya saya langsung ke Gresik. Saya nggak sabar, saya buka kitab suci saya dari berbagai terjemahan. Dan ketika saya mengkaji, belajar dari berbagai para tokoh ulama, baik di Jombang, baik di Gresik, baik di Pasuruan, Malang, Bangil, itu semua saya datangi. Apa yang terjadi saudara? Apa yang dikatakan itu pas ada semua. Hanya bahasanya yang berbeda, tapi tujuannya, maknanya, artinya semua sama. Terutama yang menjadi pikiran saya adalah surat yang paling mengesankan, surat 3 ayat 45. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira dengan kelahiran seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan salah seorang yang dekat dengan Allah. Saudaraku, yang perlu digarisbawahi adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Padahal dunia akhirat itu milik Allah. Bukan itu saja, Isa akan datang menjadi Imam Mahdi dan Hakim yang adil. Padahal Hakim yang adil itu adalah Allah. Setelah saya kaji, rupanya Nabi Isa itu rohnya adalah roh Tuhan, roh Allah. Dan firman yang keluar dari mulut Isa itu adalah firman Tuhan. Nah, baiklah sahabat Alhamdulillah, kita sudah dengar ya penjelasan dan pengakuan atau kesaksian dari seorang Bapak Hari ini yang ngakunya murtadin. Tapi ya kembali ya, ini meyakinkan kami bahwa dia itu seorang misionaris, tapi ya Allah alam bisawab. Nah, sahabat Alhamdulillah,
Sekali lagi kami ingatkan bahwa kami tidak ikut campur akan kemurtadan apa yang dilakukan oleh seorang bapak hari ini, tetapi karena bapak hari ini yang membawa agama Islam dan membawa ayat Al-Quran sebagaimana telah dibawakan barusan, maka kami mencoba untuk meluruskannya. Nah, alhamdulillah dia menyebutkan bahwa dia itu kebingungan akan ketuhanannya. Secara tidak langsung dia menyebutkan demikian karena dia membuka surah Ali Imran, ya, yakni Ali Imran ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Shadaqallah maulana azim, yang artinya kurang lebih seperti ini. Qalatil malaikatu, tatkala malaikat berkata, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashshiruki bi kalimatin minhu ismul Masih Isa bin Maryam, sesungguhnya Allah akan memberi kabar gembira kepadamu dengan satu kalimat darinya, yakni dengan lahirnya Isa al-Masih, Isa bin Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah, yang mempunyai wajah di dunia yang mempunyai yang terpandang di dunia juga di akhirat, wa minal muqarrabina, dan juga Nabi Isa itu alaihi wasallam itu adalah orang-orang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal alhamdulillah dengan ayat ini sebenarnya sudah jelas ya, mustahil dan tidak mungkin apabila ustaz kita, ulama-ulama kita, apalagi yang tersohor-sohor itu para mubalik, tidak mengetahui dan tidak bisa memberikan tafsir atas ayat ini, atas surat Ali Imran ayat 45. Yang ada si bapak ini yang membawa berbagai macam terjemahan, padahal terjemahan itu cuma satu. Kalau tafsir banyak tafsir ya. Sudah jelas bahwa Nabi Isa alaihi wasallam itu adalah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Maryam ya, karena lahir tanpa adanya seorang ayah atau seorang bapak. Dan juga perlu diketahui bahwa lafaz wajihan fid dunya wal akhirah itu, iya, Nabi Isa terkemuka, terpandang di dunia dan juga di akhirat, dan juga mempunyai tempat kedudukan yang tinggi. Dan juga jadi di ayat terakhirnya menyebutkan wa minal muqarrabina, Nabi Isa itu termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang termasuk orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sabar dan penuh cobaannya. Nah, sahabat ikhwan fillah, yang menariknya ya dari seorang bapak hari ini, padahal dia itu mampu berpikir secara logisnya, kenapa Nabi Isa alaihi wasallam yang notabene itu manusia mereka jadikan sebagai, dia anggap sebagai Tuhan, mereka anggap sebagai Tuhan, mereka sembah sebagai Tuhan karena tidak mempunyai ayah, lahir tanpa adanya seorang ayah. Lalu bagaimana dengan Nabi Adam alaihi wasallam yang lebih hebat lagi, tanpa adanya ayah dan juga tanpa adanya seorang ibu? Kenapa Nabi Adam tidak dituhankan oleh mereka? Dan inilah kekacauan mereka. Dan juga sahabat alhamdulillah, sebenarnya di dalam surah Al-Quran itu juga Nabi Isa pernah berkata seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya at-taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Sadaqallahu maulana al-azim. Nah, sahabat alhamdulillah sudah jelas. Wa idh qala Isa ibn Maryam, dalam ayat selanjutnya, tatkala Nabi Isa bin Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai orang-orang Israel, Bani Israel, inni Rasulullahi alaikum, ini sesungguhnya aku Rasulullahi alaikum, itu adalah sebuah utusan, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua. Jadi dia mengatakan sudah jelas Rasulullahi alaikum musaddiqan lima baina yadayhi Taurah, yakni yang membenarkan akan perkara yang datang setelah sebelumnya, yakni di dalam kitab Taurat, dan akan memberi kabar berita tentang akan datangnya satu utusan lagi, yakni min ba'di, yang akan datang setelahku, ismuhu Ahmad, yakni namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Ahmad ya, masyhur bis sama. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Tetapi tatkala dia datang kepada kalian semua, kepada mereka orang-orang Bani Israel dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka hanya bisa mengatakan ini adalah sihir yang nyata pula. Nah, sahabat alhamdulillah sudah jelas ya sebenarnya bahwa Nabi Isa alaihi wasallam apabila mereka anggap itu Yesus dan dituhankan oleh mereka, Al-Quran tidak pernah berkata demikian, dan tidak ada tafsir yang mengatakan bahwa Yesus atau Nabi Isa alaihi wasallam menurut Al-Quran itu adalah Tuhan. Jadi ini gancok sekali. Jadi menurut kami dari awal juga bau-bau misionaris tentang ayat yang dibacakannya, yang dicomot-comot dan hanya untuk kepentingan mereka. Dan juga kita akan berikan satu ayat kembali ya. Al-Quran berkata,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Shadaqallahu maulana azim. Qala, berkata Nabi Isa alaihissalam, ini sesungguhnya aku Abdullah, itu hanyalah hamba Allah, ataniyal kitaba, yang mendatangkan kepadaku adanya Alkitab, wa ja'alani nabiyyan, dan menjadikan Allah kepadaku seorang nabi. Allah menjadikan hanya seorang nabi. Dan juga sahabat sebenarnya banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, atau yang mereka anggap Yesus dan dipertuhankan oleh mereka. Al-Quran menolak akan keyakinan mereka bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam atau Yesus itu adalah Tuhan dan mengaku sebagai Tuhan di dalam Al-Quran ataupun di dalam Alkitab mereka, melainkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam atau Yesus itu hanya seorang Rasul Allah, seorang Nabi Allah. Nah, sahabat ikhwan fillah, sebenarnya ini masih banyak sekali ya, masih panjang sekali apa yang diceritakan oleh seorang bapak hari ini yang ngakunya murtad ini. Tapi sudah cukup menurut kami apa yang disampaikan oleh seorang bapak hari ini ya, sama dengan para misionaris yang lain dengan ayat-ayat yang dibacanya dan mencomot ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan mereka sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan sahabat ikhwan fillah, khusus bagi saudara kita yang muslim ya, apa yang disampaikan oleh seorang bapak hari ini jauh dari kebenaran tentang Al-Quranul Karim. Apabila kita ingin belajar Al-Quranul Karim, maka patutlah banyak para ustadz, para ulama, para guru-guru kita yang bahkan mampu menerangkan secara tafsirnya. Jadi bukan hanya membaca secara terjemahnya saja. Dan juga sahabat ikhwan fillah, perlu kita yakini ya bahwa Nabi Muhammad SAW itu di dalam sholat bukan kita mendoakan beliau, tetapi kita hanya mencari keberkahan atas sholawat yang kita bacakan di dalam sholat tersebut ya. Karena Nabi Muhammad SAW sudah yakin, sudah pasti akan langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan sholawat kita kepada beliau, mengharapkan akan adanya cucuran rahmat, cucuran sholawat yang kita baca kepada kita kembalinya. Nah, itulah mungkin sahabat, itulah yang kita bisa simak dan kita bisa tanggapi dalam kesempatan kali ini. Cukup panjang sekali sebenarnya ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.